Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang keempat tentang ibadah. Setelah kita menyebutkan di bahasan yang kelima tentang sujud, di antara pembahasan itu adalah sujud sahwi, maka al-madatus sadisatu, pembahasan yang keenam, fi kaifiyatis salati, tentang tata cara salat. Kaifiyatus salati, tata cara salat, dia itu adalah an yakifal muslimu ba'da dukhuli waqtiha mutatahhiran. Hendaklah seorang muslim dia berdiri setelah masuk waktu sholat dalam kondisi bersuci, mastural aurati, dalam kondisi menutup aurat, mustaqbilal qiblati, mengarah ke arah kiblat. Fayuqima laha hatta idza faragha min lafdil iqamati rafa'a yadayhi muhadiyan bihima mankibaihi. Maka dia pun beriqamat untuk salat tersebut, dia tegak berdiri sampai tatkala selesai dari lafaz iqamat tersebut, maka dia pun mengangkat kedua tangannya sejajar dengan mensejajarkan kedua tangan tersebut, mensejajarkan kedua tangan tersebut dengan kedua bahunya, nawiyan as-salata allati arada an yusalliyaha, dalam kondisi dia berniat solat yang dia ingin solat dengan solat tersebut. Qailan, sembari dia membaca Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar. Wa yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yasari fawqa sadrihi, dan dia pun meletakkan kedua tangannya, dia pun meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Summa yastaftihu, kemudian dia membaca doa iftitah atau istiftah, wa yaqulu, dan setelah itu dia membaca bismillahirrahmanirrahim sirran, dengan sir. Fayaqra'ul fatihata, lalu dia membaca surah al-fatihah, hatta idza balagha waladdallin, sampai tatkala dia di akhir, sampai tatkala dia menyelesaikan bacaan waladdallin, qala, dia membaca amin. Summa yaqra'u suratan, kemudian dia membaca surat yang lainnya. Au ma tayassara lahu minal ayatil qur'aniyati, atau apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Summa yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi, kemudian dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Wa yarka'u, dan dia pun ruku', qailan, sembari membaca Allahu Akbar. Fayumakkinu kafaihi min rukbataihi, maka dia pun menekankan kedua telapak tangannya pada lututnya. Wa yamuddu sulbahu ay dhahrahu, dan dia luruskan punggungnya.
wala yarfa'u ra'sahu wala yunakkisuhu, dia tidak mengangkat kepalanya dan juga tidak merundukkannya, bal yamudduhu fi samati dhahrihi, bahkan dia memanjangkan atau meluruskannya ya sejajar dengan punggungnya. Summa yaqulu wa huwa raqi'un, dan dia kemudian dia membaca dalam kondisi ruku' subhana rabbiyal azimi salasan au aksara. Dia membaca subhana rabbiyal azim 3 kali atau lebih. Summa yarfa'u minar ruku'i rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi. Kemudian dia bangkit dari ruku', sembari mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Qailan sami'allahu liman hamidah, sembari membaca sami'allahu liman hamidah. Hatta idza stawa qa'iman fi'tidalin, sampai tatkala dia telah lurus tegak dalam kondisi i'tidal, qala, dia membaca rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Summa yahwi ila sujudi qailan, kemudian dia merunduk untuk sujud sembari membaca Allahu akbar fayasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ati, maka ia pun sujud pada 7 anggota sujud, wahia al-wajhu wal kafani wal rukbatani wal qadamani, yaitu wajah yang pertama, dan 2 telapak tangan 3, dan 2 lutut 5, wal qadamani, dan 2 ujung-ujung kaki 7. Mumakkinan jabhatahu wa anfahu minal ardi, sembari menekankan menekan keningnya dan hidungnya ke lantai atau ke bumi. Qailan, sembari membaca subhana rabbiyal a'la, membaca subhana rabbiyal a'la salasan au aksara 3 kali atau lebih. Wa inda'a bi khairin fahasanun, dan apabila dia berdoa dengan doa kebaikan maka itu baik. Summa yarfa'u minas sujudi qailan, kemudian bangkit dari sujud, mengangkat kepala, bangkit dari sujud sembari membaca Allahu akbar. Fayajlisu muftarisan rijalahul yusra jalisan alaihi, maka dia pun duduk dengan duduk iftiras, dengan merebahkan kaki kiri duduk di atasnya, nasiban al-yumna, dan dalam kondisi menegakkan kaki kanan, wa yaqulu, sembari membaca rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Summa yasjudu kama sabaqa, kemudian ia pun sujud sebagaimana sujud sebelumnya. Summa yanhadu lirraq'atis saniyati, kemudian dia bangkit untuk menuju rakaat yang kedua. Fayaf'alu fiha mislama fa'ala fil ula, maka dia pun melakukan di rakaat tersebut seperti apa yang dia lakukan di rakaat yang pertama. Summa yajlisu litasyahudi, kemudian dia duduk untuk tasyahud. Fa in kanat sunaiyatan, apabila salatnya 2 rakaat ka salatis subhi, seperti salat subuh, fa innahu yatasyahhadu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bertasyahud dan dia berselawat kepada Nabi, wa yusallimu qailan, dan dia mengucapkan salam sembari membaca assalamualaikum warahmatullah, multafitan ilal yamini, sembari menoleh ke arah kanan, summa yusallimu multafitan ilal yasari kadzalika, kemudian mengucapkan salam sembari menoleh ke arah kiri, demikian juga. Wa in kanat ghairu sunaiyatan, wa in kanat ghaira sunaiyatin fa innahu, apabila salatnya tidaklah berjumlah 2 rakaat, lebih dari 2 rakaat, fa innahu idza qara'at tasyahhuda yanhadu mukabbiran rafi'an yadayhi, maka sesungguhnya tatkala dia membaca tasyahud, dia bangkit bertakbir sembari mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahunya. Fayutimmu salatahu ala nahwil ladzi taqaddama, maka dia menyempurnakan salatnya seperti yang sebelumnya. Illa annahu yaqtasiru fil qiraati ala al-fatihati faqat, hanya saja dia membatasi diri, yang mencukupkan dalam membaca al-fatihah saja. Fa idza faragha jalasa mutawarrikan bi ifdaihi biwarikihi ilal ardi wa nasaba
qadamahu al-yumna wa butunu asabi'iha ilal ardi. Maka tatkala dia duduk ya dalam kondisi tawarruk ya dengan meletakkan bokongnya pada lantai dan menegakkan kaki kanannya serta menegakkan ujung-ujung jemarinya ya atau ujung-ujung jemari kakinya ke lantai. Summa yatasyahhadu, kemudian dia pun bertasyahud, wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yasta'idu billahi min adabi jahannam, dan mengucapkan ta'awudz, perlindungan kepada Allah dari adab neraka jahanam, wa adabin nar, dan adab neraka, wa adabil qabri, adab kubur, wa fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung dari ujian kehidupan dan kematian, wa fitnatil masih dajjal, dan berlindung dari ujiannya al-masih ad-dajjal. Wa yusallimu jahran qailan, dan mengucapkan salam dengan keras sembari membaca assalamu alaikum warahmatullah, multafitan ilal yamini, sembari menoleh ke arah kanan. Summa yusallimu taslimatan saniyatan multafitan biha ilal yasari, kemudian mengucapkan salam dengan salam yang kedua sembari menoleh ke arah kiri. Wa illam yakun bihi ahadun, walaupun tak ada seorang pun ya di sampingnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini tata cara salat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya. Dan ini yang biasa kita lakukan insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang akan datang insyaallah taala kita akan membahas di bahasan yang ketujuh tentang salat berjamaah ya. Salat berjamaah, kondisi kemudian tata cara keimaman, demikian pula ya salat orang yang masbuk, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau bertanya perihal semuting rambut atau meluruskan rambut. Pertanyaannya, apakah hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meluruskan rambut bagi seorang wanita insya Allah ta'ala hukumnya boleh saja ya, boleh saja. Maka dia dihukumi sama seperti kondisi orang yang bersisir ya. Seseorang yang dia belum bersisir ketika rambutnya acak-acakan, maka dengan menyisir maka rambutnya akan menjadi rapi, demikian. Nah, kondisi rambut yang mungkin ikal, lalu seseorang wanita khususnya dia ingin meluruskannya, maka hukum asalnya ini dibolehkan. Lebih-lebih apabila dengan tujuan untuk menyenangkan pandangan suaminya ya, apalagi suaminya yang memintanya demikian, maka insya Allah ta'ala yang demikian malah merupakan bentuk kebaikan, dan sang wanita apabila memenuhi permintaan suaminya dalam masalah tersebut insya Allah ta'ala bisa mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam wa anti fajazakillahu khaira. Baik, bismillah, assalamualaikum Ustaz, mau bertanya tentang mengqashar sholat. Saya sedang safar, kemudian pada waktu zuhur saya sholat bersama imam mukim di tengah perjalanan. Ya, saya mengira sampai tujuan safar saya masih bisa sholat asar. Ternyata sudah sampai tujuan saya ketinggalan sholat asar. Bolehkah saya mengqashar sholat asar Ustaz, mengingat
saya tidak menetap di tempat tujuan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang dalam kondisi safar dan tujuan safarnya, tempat bepergiannya itu adalah jarak yang sudah menempuh jarak safar. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali sekitar 85 km, ya. Kurang lebih 85 km sama dengan 16 farsah atau 4 barit, demikian. Maka yang seperti ini, seseorang yang menuju tempat tujuan tersebut, maka dikatakan dia safar dan berlaku baginya dispensasi-dispensasi yang diberikan kepada orang yang safar. Di antaranya adalah mengqashar salat, memendekkan salat yang berjumlah 4 menjadi 2. Seorang yang safar dalam kondisi dia ketinggalan salat berjamaah ya dengan imam setempat seperti sholat duhur, asar, dan isya, maka ketika dia melakukan sholat sendiri dalam kondisi safar, maka dia melakukan sholat tersebut dengan bentuk qashar, yaitu cuma melakukan 2 rakaat saja dengan niat ya sesuai dengan sholatnya tersebut. Jadi duhur 2 rakaat, ya kemudian asar 2 rakaat, isya pun 2 rakaat, demikian seperti itu. Apabila dia bermaksud tadinya ingin sholat berjamaah namun tertinggal, maka ketika melaksanakan sendiri dalam kondisi dia safar, maka dia sholatnya 2 rakaat saja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan kajian kita tentunya dalam penyampaian yang singkat ini. Banyak kesalahan juga kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Kita yang menginginkan mendapatkan rumah di surga, dibuatkan rumah oleh Allah, sebuah rumah di surga. Kita yang menginginkan untuk mendapatkan pahala minimal yang minimalnya 700 kali lipatnya, kita yang menginginkan untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir apabila dimanfaatkan infak dan sedekah kita, maka mari kita infakkan harta kita untuk di jalan Allah, membangun rumah Allah. Sekarang saat ini Masjid Al-Muwahhidin sedang dalam pembangunan. Silahkan ya bantu dan kita berjibaku untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat ya info berikutnya di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.